Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tausiah dengan tema dermawan di bulan dermawan menebar kebaikan, menuai keberkahan. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah, ada sebuah pemandangan yang sangat menyentuh di bulan Ramadan. Di masjid-masjid, di perempatan jalan, di depan minimarket, kita melihat kotak-kotak amal yang penuh dengan uang. Orang-orang berbondong-bondong memberikan sebagian hartanya untuk mereka yang membutuhkan. Di dapur-dapur rumah, ibu-ibu sibuk memasak lebih banyak dari biasanya. Bukan untuk keluarga sendiri, tetapi untuk dibagikan kepada tetangga, kepada tukang ojek, kepada siapa saja yang kebetulan lewat di depan rumah. Kemudian di jalanan orang-orang memberikan tajil gratis kepada siapa saja yang berpuasa, tanpa mengenal, tanpa memilih, dan tanpa mengharap balasan. Inilah indahnya Ramadan. Bulan yang menjadikan orang biasa menjadi dermawan. Bulan yang melembutkan hati keras. Bulan yang membuka tangan-tangan yang biasa terkepal. Rasulullah SAW bersabda, tangan yang di atas memberi lebih baik dari tangan yang di bawah menerima. Malam ini mari kita pelajari bersama tentang kedermawanan di bulan Ramadan. Mengapa kita harus dermawan? Bagaimana Rasulullah memberikan teladan dan apa saja keutamaan yang menanti orang-orang yang gemar berbagi. Seperti Rasulullah sebagai teladan kedermawanan. Dalam hadis yang sudah kita sebutkan di hari-hari sebelumnya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wassalam aswadun nas wa kana aswadu ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah adalah orang yang paling dermawan dan beliau paling dermawan di bulan Ramadan. Jadi perhatikan ungkapan aswadun nas, paling dermawan di antara manusia. Bukan sekedar dermawan, tapi paling dermawan. Tidak ada manusia yang lebih dermawan dari Rasulullah. Dan di bulan Ramadan kedermawanan beliau meningkat drastis. Ibnu Abbas melanjutkan bahwa di bulan Ramadan kedermawanan Rasulullah seperti angin yang berhembus. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Menyebar ke segala arah, menyentuh siapa saja yang membutuhkan. Bayangkan, Rasulullah sendiri hidup sederhana, rumahnya kecil, makanannya seadanya. Terkadang berhari-hari tidak ada asap dapur di rumah beliau. Tetapi ketika ada yang membutuhkan, beliau memberikan apa saja yang dimiliki tanpa menghitung, tanpa menyisakan. Jadi suatu hari juga ada seorang lelaki datang kepada Rasulullah meminta pakaian. Rasulullah masuk ke rumahnya dan keluar dengan membawa satu-satunya baju yang layak beliau pakai. Beliau memberikannya kepada lelaki itu. Para sahabat heran. Mereka tahu bahwa Rasulullah itu tidak punya baju, hanya satu itu. Tetapi beliau tetap memberikannya dengan wajah yang berseri. Hadirin yang dirahmati Allah, inilah kedermawanan yang sesungguhnya. Bukan memberi dari kelebihan, tetapi meski diri sendiri kekurangan, ya, bukan memberi sisa, tetapi memberi yang terbaik. Itulah Rasulullah. Kemudian ada beberapa keutamaan agung untuk bersedekah. Allah dan Rasulullah telah menjanjikan banyak sekali keutamaan bagi orang yang gemar bersedekah. Jadi mari kita renungkan beberapa di antaranya. Yang pertama adalah sedekah itu tidak mengurangi harta. Rasulullah bersabda, "Manaqasat syadaqatun min mal." Sedekah tidak akan mengurangi harta. Secara logika, matematika, jika kita punya 100 lalu memberikan 10, maka sisanya 90. Tentu saja berkurang. Tapi Allah mengatakan bahwa sedekah tidak mengurangi harta. Bagaimana bisa? Karena Allah akan mengganti dengan keberkahan. Mungkin harta kita secara nominal berkurang, tetapi keberkahan yang Allah berikan membuat harta itu lebih bermanfaat, lebih awet, lebih membawa ketenangan. Atau Allah akan menggantinya dari jalan yang tidak disangka-sangka. Pemirsa yang dirahmati Allah, sedekah itu memadamkan dosa. Rasulullah bersabda, "Wasadaqatu tutfiul khati'ata kama yufiul ma'unar."
Dan sedekah itu memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api. Masya Allah. Dosa-dosa kita seperti api yang membakar. Sedekah adalah air yang memadamkannya. Di bulan Ramadan seperti ini, ketika kita ingin membersihkan diri dari dosa, sedekah adalah salah satu cara paling efektif. Kemudian yang ketiga, sedekah menjadi naungan di hari kiamat. Rasulullah bersabda tentang 7 golongan yang dinaungi di hari kiamat. Salah satunya adalah, dan seseorang yang bersedekah dengan sangat tersembunyi hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diberikan tangan kanannya. Di hari kiamat ketika matahari sangat dekat dengan kepala manusia, orang-orang bersedekah dengan ikhlas akan dinaungi dengan naungan Allah. Sementara yang lain kepanasan, mereka sejuk di bawah naungannya. Yang keempat adalah sedekah dilipat gandakan 700 kali bahkan lebih. Allah berfirman, Masalul ladina yunfikuna awalahum fisabilillahi kamasyali habatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbalatin mi'atu habah wallahu yadaifu liman yasha. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji dan Allah melipat gandakan bagi siapa yang dia kehendaki. Dalam Quran surat Al-Baqarah 261. Jadi 1 menjadi 700. Dan di akhir ayat Allah mengatakan Allah melipat gandakan barang siapa yang dia kehendaki. Artinya bisa lebih dari 700 kali lipat. Di bulan Ramadan pelipatan ini tentu semakin besar. Hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi ada beberapa keistimewaan sedekah. Jika sedekah di hari biasa saja sudah begitu agung pahalanya, maka sedekah di bulan Ramadan memiliki keistimewaan yang lebih lagi. Pertama, pahala dilipat gandakan berkali-kali lipat. Di bulan Ramadan setiap amalan sunnah diganjar seperti amalan wajib. Dan amalan wajib diganjar 70 kali lipat. Jika sedekah biasa sudah dilipat gandakan 700 kali, bayangkan dikalikan lagi 70. Jadi lipatan pahalanya di bulan Ramadan. Kemudian memberikan makan orang berpuasa. Rasulullah SAW bersabda, Man fatohara syaiman kana lahu mislu ajrihi min khairi an yang kusha min ajris syaimi syaim. Barang siapa memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Subhanallah. Pemirsa yang dirahmati Allah, ini adalah trik yang luar biasa untuk melipat gandakan pahala puasa. Jika kita memberi makan 10 orang yang berpuasa, jika kita mendapat pahala 10 puasa. Jika kita memberi makan 100 orang, kita mendapat pahala 100 puasa. Dan ini tanpa mengurangi pahala mereka yang berpuasa. Kemudian yang ketiga yaitu zakat fitrah, itu untuk menyempurnakan puasa. Jadi di penghujung Ramadan kita diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah. Rasulullah bersabda, zakat fitrah adalah penyuci bagi orang yang berpuasa dari perkataan sia-sia dan perkataan kotor. Jadi zakat fitrah itu menyempurnakan puasa kita. Jika selama berpuasa ada ucapan sia-sia atau kata-kata kotor yang terselip, zakat fitrah membersihkan. Sedekah juga bukan hanya uang. Banyak orang berpikir bahwa sedekah itu hanya bisa dilakukan oleh orang kaya. Bahkan sedekah identik dengan uang. Tidak. Ya, padahal tidak demikian. Islam mengajarkan bahwa setiap kebaikan adalah sedekah. Rasulullah bersabda, kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan adalah sedekah. Berikut ini ada beberapa para pemirsa bentuk sedekah yang bisa dilakukan oleh siapa saja. Senyum itu adalah sedekah. Kemudian kata-kata yang baik adalah sedekah. Menyingkirkan gangguan dari jalan itu adalah sedekah. Menunjukkan jalan adalah sedekah. Membantu orang lemah juga sedekah. Kemudian mendamaikan orang yang berselisih adalah sedekah. Dan menjaga diri dari kejahatan itu juga adalah sedekah. Seperti Rasulullah bersabda,
engkau menahan dirimu dari menyakiti orang lain adalah sedekah bagimu. Dan tasbih, tahmid, takbir adalah sedekah. Semua zikir adalah sedekah untuk diri sendiri. Jadi kita tidak ada alasan untuk tidak bersedekah. Jangan diidentikan hanya dengan uang. Orang miskin sekalipun bisa bersedekah dengan senyuman, dengan kata-kata baik, dengan membantu sesama. Nah itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.